Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada kabar terbaru terkait PKB memecat, kali ini memecat. Kalau itu PDIP mengganti ya kan. Kalau ini memecat ya, memecat kader sendiri yang sudah terpilih di DPR RI. Kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu bahwa di negara ini selain PDIP ada satu partai lagi yang tega memecat karyawannya. Iya. Kalau PDIP petugas partai, kalau ini karyawan kita bilang dulu. Memecat kadernya setelah terpilih masuk ke Senayan. Kalian tahu partai apa itu? PKB. Dua calon anggota DPR RI terpilih 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat atau Jakpus pada Selasa 17 September 2024. Mereka adalah Ahmad Gufron Siroj atau Lora Gorpong dan Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad. Gugatan tersebut ditujukan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin karena dianggap telah semena-mena dalam melakukan pemecatan dan menggantikan keduanya sebagai caleg terpilih. Kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat, dalam keterangannya pada Jumat 20 September mengatakan bahwa sidang gugatan perkara ini dijadwalkan dilakukan pada Rabu dan Kamis 25 dan 26 September. Sehingga menurut Taufik, tidak ada alasan bagi KPU RI untuk tidak melantik keduanya menjadi anggota DPR RI terpilih 2024-2029. Sebelumnya, Ahmad Gufron Siroj dan Irsyad Yusuf menerima kabar bahwa telah diberhentikan sebagai kader PKB. Mereka pun sempat mendatangi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB untuk meminta penjelasan. Tetapi tidak ada satupun dari pengurus DPP yang bersedia untuk memberikan keterangan soal keputusan itu. Ahmad Gufron Siroj juga mengungkapkan dirinya mendapat kabar dari media bahwa PKB telah menyurati Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengganti namanya. Namun demikian, sampai detik ini, dia belum menerima surat. Kusupilih dulu siapa ketua umumnya ya. Iya. Inisialnya aja lah. Muhaimin Iskandar. Udah lengkap kali tuh inisialnya. Caimin. Dan tahu kalian, kemarin kalau nggak salah PDIP hanya memecat satu kader, yaitu Tia Rahmania. PKB 4. Gokil. 4 dipecatnya, biar tahu kalian. Iya kan? Ya kalau misalnya kalau si Sri Rahayu sama si si Arteria Dahlan itu kan mengundurkan diri itu. Ya mungkin tekniknya dipecat, teknisnya, tapi surat pengunduran diri kan ada. Itu pun kalau dihitung semuanya cuma 3. Ini 4. Ngiri kan? Ngiri. Ya kan? Kecil-kecil lain pula cara mainnya siapa ini, si Imin ini. Ya kan? Jadi pertama itu dari Dapil Riau, setelah itu dari Dapil Jatim 2, Jatim 4 dan Jatim 5. Ya, jadi ada 4 orang ya. Jadi kalau dari Riau itu aku lupa siapa namanya. Kalau dari Jatim 2, dia itu namanya itu kalau nggak salah Irsyad Yusuf. Adiknya Saifullah Yusuf yang baru-baru ini diangkat menjadi menteri oleh Bapak Joko Widodo ya. Setelah itu di Dapil Jatim 4 itu ada Gufron, kalau nggak salah Gufron apa namanya gitu ya, Gufron Siroj ya. Jadi beliau ini dari Dapil Jatim 4 ya. Beliau ini adalah asisten pribadi dari Ketua Umum PBNU. Baru dari Jatim 5 adalah Ali Ahmad ya. Jadi begini, aku mungkin ini tebakanku ya. Tebakanku ini kan karena memang ada konflik di antara mereka. Kalau untuk sampai saat ini aku melihat ada kekurang harmonisan antara pengurus-pengurus di NU dan juga pengurus di PKB. Makanya nggak heran ketika ya orang-orang yang ada kaitannya dan sangat dekat dengan pengurus atau pentolan-pentolannya PBNU dipecat.
Ya, karena dia nggak ingin ada dominasi PBNU di dalam PKB. Kan begitu kan? Selama ini kan begitu yang digaung-gaungkannya siapa namanya si Caimin ya. PBNU beda dengan PKB. Padahal PKB dulu yang bangun itu orang PBNU itu. Bisa boleh dia bilang kayak gitu. Tapi urusannya lah itu ya. Tapi kemudian ketiga orang ini dari Jatim, dari Dapil Jatim 2, 4 dan 5, mereka itu sama-sama menggugat ke KPU ya, dan juga melaporkan yang mereka alami itu ke Bawaslu. Dan akhirnya kalian tahu, akhirnya Bawaslu memerintahkan KPU untuk mengeluarkan surat ketetapan untuk mengangkat ketiga caleg yang sempat dipecat tadi. Dan mensahkan mereka sebagai anggota legislatif DPR RI terpilih. Gitu. Gitu. Nah, ketua PKB keberatan. Lewat sekjennya dia berkata bahwasanya pemecatan itu sesuai dengan mekanisme, kan begitu. Padahal mereka sudah sempat mengganti yang tiga-tiganya itu dengan orang lain. Udah tinggal lantik padahal, biar tahu kalian. Tinggal lantik. Rupanya diberikan kepada pemelang semula. Ini memicu kemarahan masyarakat sebetulnya, ya kan? Coba bayangkan kalian ya, kalau ada pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh siapa namanya itu, Ketua Umum Caimin ya, itu artinya apa? Itu artinya dia sedang menipu masyarakat, dia sedang menipu rakyat, dia sedang memanipulasi demokrasi yang harusnya diciptakan dengan jujur, dijalankan dengan jujur, gitu loh ya. Coba bayangkan kalau ini ada pembiaran, ini akan mengikut partai-partai lain akan melakukan hal yang sama. Gitu loh. Jadi contohnya begini ya. Ini ketuanya si Imin ini misalnya, ya kan? Dia punya keluarga atau orang dekat. Secara elektabilitas rendah. Ya, maka dia akan pasang orang-orang yang punya elektabilitas tinggi, ya, yang duitnya banyak, tokoh di masyarakat, punya peluang besar, dia akan pasang orang-orang itu. Setelah menang, setelah diputuskan KPU, siapa-siapa yang akan terpilih ya untuk maju ke Senayan diganti semua. Ya, coba sekarang rusak kan? Rusak gitu dia. Caimin, nggak usah tiru-tiru apa yang dilakukan Megawati. Dia itu anak presiden. Dia itu anak Soekarno. Beda dong. Kau merasa kau anak Soekarno? Ingat ya, aku bilang samamu ya, hanya Soekarno dan keturunannya lah yang bisa berbuat semau-maunya di negara ini. Kau nggak bisa. Nggak bisa, negara ini hanya milik keturunannya Soekarno. Makanya ketika gugatannya ketika gugatannya terjawab dan juga gugatannya diterima, maka mereka akhirnya dilantik menjadi anggota DPR RI. Itu karena apa? Karena powernya Caimin tidak sekuat Megawati. Coba lihat Megawati begitu mau naik si Romi Soekarno langsung keluar surat pengunduran diri. Di hari yang bersamaan keluar 2 surat pengunduran diri dari Yayu dan juga Arteria Dahlan. Enggak berapa lama keluar ketetapan KPU. Begitu juga di Banten. Tadinya Tia Rahmania ternyata lari ke si Boni Triana. Gampang untuk PDIP gampang.
Emin, kau siapa? Hah? Ponakannya Soekarno enggak? Anaknya Soekarno juga enggak? Itu ku bilang, jadi hanya anaknya Soekarno dan cucunya yang bisa berbuat sesuka hatinya di negara ini. Udahlah. Tapi untunglah itu terjadi di PKB. Untung nggak terjadi di PDIP. Kalau yang 3 caleg itu di PDIP, yakin aku sampai kiamat nggak akan bisa masuk. Surat gugatan masuk ya tong sampah. Ya selamatlah untuk 3-3-nya ya. Jadi memang sebetulnya memang ini kental konflik ya antara Caimin dengan pengurus-pengurus PBNU yang ku sebutkan tadi ya, dengan aku lupa ya siapa ketua umumnya ya, sehingga sekretaris pribadinya atau asisten pribadinya dijegal ya. Setelah itu ada lagi dari adiknya Saifullah Yusuf ya, dari daerah Jatim 2 begitu juga ya, karena dia adik dari sekjennya PBNU dijegal juga ya. Tapi maaf ya, Anda gagal total melakukan politik dinasti. Nggak main. Belajar dulu sama Mbak Mega. Cumannya si Imin ini. Itu dia. Makanya aku bilang bukan sama Joko Widodo kau belajar sama Mega. Ya, karena itu nyata dan terang benderang. Tapi tanya dulu sama orang itu berempat. Ada gak? Tanya dulu sama orang itu berempat ya. Kira-kira ada nggak di antara mereka yang cucu presiden? Yakin aku nggak ada itu. Aduh, kan gawat ini kan, bisa rusak demokrasi kita kan. Kalau ini terus-terusan terjadi, ingatlah, dengar kalian ini. Kalau ini terjadi di PDIP, ini terjadi di PKB, tidak menutup kemungkinan ini terjadi juga di partai-partai yang ketua umumnya punya kontrol penuh terhadap partai tersebut. Gitu contohnya Nasdem, Perindo, setelah itu apa lagi? Ya Gerindra ya. Setelah itu apa lagi? Kalau misalnya PAN enggak lah ya, karena partai itu bukan punyanya si Zulkifli. Golkar juga enggak ya. Jadi yang bisa dikatakan ownernya itu adalah ketua umumnya, itu bisa bahaya. Demokrat satu ya. Jadi mereka akan menyalahgunakan itu ya. Jadi ingat, ku bilang sama kau Imin, ya dengarkan ini. Kau belajar dulu kau sama aku. Kau bikin orang marah aja kau. Rakyat yang dipilih itu caleg, bukan partai. Ingat ya, sebelum reformasi ya, yang mereka pilih, yang rakyat pilih betul tanda gambar. Ada bintang, ada pohon beringin, dan juga ada kepala banteng ya. Dan rakyat cenderung nggak tahu siapa wakil-wakilnya. Yang penting mereka mempercayakan aja semua suaranya itu ke partai. Maka ya tergantung berapa kuota yang dapat, berapa jumlah suara ya, dengan persentasenya itulah berapa dapat nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah ada 12, misalnya contoh dapat 3 kursi ya, contohnya dari PDIP. Ya udah nomor urut 1 PDI. Ya udah nomor urut 1, 2, 3 itu yang lolos, kan begitu. Rakyat nggak tahu siapa-siapa itu sebetulnya yang dipilih. Nah begitu setelah reformasi, rakyat itu ya yang mereka pilih bukan partai, yang mereka pilih caleg. Adalah itu keluarganya, adalah itu Bu D-nya, adalah itu Pak D-nya, adalah itu kawannya, adalah itu Pak L-nya, adalah itu tetangganya, adalah itu satu kampungnya, adalah itu satu opungnya. Mereka nggak peduli partai, ya. Jadi sadar diri kau, kalau ndak ada pemilih dari caleg, nggak ada yang milih suara partaimu. Jadi partai-partai jangan sombong lah, jangan kalian bilang, oh kita masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka kita mendapatkan juara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingat, yang mereka pilih untuk pileg, yang mereka pilih ada calonnya. Bukan partainya. Otomatis begitu dicucuk calonnya, entah matanya, entah hidungnya, entah perutnya,
entah telinganya, otomatis suara masuk ke partai. Kecuali kalau misalnya yang dicucuk gambar partainya bukan orangnya, oke, lain cerita. Ini kan enggak. Ini mau kau tipu-tipu lagi rakyat dengan kau ganti dengan yang lainnya. Kau siapa? Anak Soekarno? Bukan kan? Udah ku bilang sama kau, hanya anak Soekarno dan cucunya yang bisa berbuat seenaknya di bangsa ini. Ya, itu dia. Ya, itu pendapatku ya kan. Kita masyarakat Indonesia berhak punya pendapat, berhak untuk mengeluarkan opini-opini kita. Jangan ketika kita mengeluarkan opini kata dibilang si Deddy Sitorus, apa-apa buzzer. Ya, udah aku bilang samamu, udah aku bilang sama kalian, tidak ada sepeser pun ku terima uang dari Joko Widodo dan juga Prabowo. Karena apa? Sampai sekarang pun juga orang itu gak kenal sama aku. Tapi apa yang kuperjuangkan adalah ya, yang menurutku pilihan yang benar itu yang kuperjuangkan. Kalau salah gak kuperjuangkan. Itu dia. Berangkat dari situ aja. Jadi rakyat ini udah pintar semua, gak bodoh. Ini kan pembodohan terhadap rakyat kan, pembodohan terhadap demokrasi. Oh iya, ngomong-ngomong soal demokrasi, itu gimana PDIP katanya tiga menteri ya dari kalian ya? Itu yang teriak demokrasi, darurat demokrasi kok nggak ada lagi. Burung Garuda yang latarnya warna biru kok nggak ada lagi. Ferdinand Hutahian gimana? Kemarin ku tengok ada gambar burung Garuda di belakang itu warna hitam. Masih masak itu kau? Kalian itu kalau nggak sesuai dengan hati kalian, kalian bilang rusak demokrasi. Begitu dapatan kalian, dia muncul kalian semua satu-satu. Lapet. Udah aku bilang mana ada fiti-fitinya lagi. Deddy Sitorus nggak terima dia kan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rumi Soekarno itu adalah politik dinasti, enggak kan? Apa dia bilangnya kesepakatan. Ihur nih habing kesepakatan. Udahlah, ya kan itu kan di publiknya kasat mata. Ya kan kalian bilang kesepakatan. Kasat matanya mengundurkan diri. Tapi kali-kali bodoh nggak mungkin dia berperang habis-habisan mati-matian hanya untuk memberikan kursinya kepada orang lain. Walaupun sekalipun itu cucu Soekarno. Kok jadi aku yang ngamuk ya? Padahal aku bukan pemilih PDIP. Kok gitu? Lain opung perbela ini. Maksudnya kita menjaga ya. Jangan kalian bilang politik dinasti. Padahal pelaku utamanya kalian gitu loh ya. Jangan kalian teriak-teriak bohong. Demokrasi rusak. Padahal kalian yang merusak. Kalian bilang demokrasi rusak, kalian yang merusak. Tiba udah dilantik jadi ketua DPR, diam semua. Ketika ada wacana dapatan kursi 3 menteri sekaligus itu, dia muncul kalian satu-satu. Begitu ditanya sama wartawan, iya bagaimana? Katanya ada yang sudah menyorotkan, PDIP sudah menyorotkan 3 nama untuk dijadikan anggota menteri kabinet. Siapa yang bilang? Rumor itu nggak akan mungkin ada kalau nggak ada yang menghembuskannya, dan nggak akan ada rumor itu kalau nggak ada tanda-tanda dari kalian. Udahlah ya. Jadi itulah dulu sama kalian ya. Aku bilang sama kalian. Jadi untuk kedepannya ya, ini bijak-bijak kalian memilih partai ya. Pilihlah partai ya yang ketua umumnya bukan sebagai owner, tapi sebagai manajer. Kalaupun sebagai owner, pastikan apakah dia memang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya atau tidak. Gitu dia ya. Pokoknya hati kalian lah berbicara. Kan nggak perlu juga aku sebutkan Gerindra contohnya gitu kan. Kan nggak perlu juga kan. Contohnya misalnya aku bilang yang ownernya itu memang betul-betul memikirkan nasib rakyat, memperjuangkan hak rakyat, memikirkan masa depan rakyat. Contohnya Gerindra, Partai Gerindra, contohnya gitu kan. Kan nggak mungkin juga aku bilang begitu kan. Aku nggak bilang loh.
Aku nggak bilang siapa contohnya kan. Kan nggak mungkin juga aku bilang contohnya Gerindra gitu kan. Iya, ya kalian lah yang berpikir, kalian lah yang tahu itu. Oke lah dulu ya. Salam Parbilak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya ya terkait PKB. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.